Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Aai Bonamana Dan juga Biwan dalam program Ini Pesantrenku. Dan kali ini kita sudah ada di depan rumah tahfiz yang ada di daerah Bandar Jaya Timur, Kak Ya, Abi. tepat di tengah kota di Jalan Jatayu, Bandar Jaya Timur. Dan kita ada di rumah tahfiz Mehira Dias. Seperti apa kegiatan dan bagaimana konsep pembelajarannya? Di Ini Pesantrenku. Masih di Ini Pesantrenku, kali ini saya akan berbincang-bincang bersama pemilik dari rumah tahfiz Mehira Dias. Kita langsung saja bersama pemilik dari rumah tahfiz Mehira Dias. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu? Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa sehat ya. Iya, Ibu saat ini kan saya sedang berada di rumah tahfiz Mehira Dias ya Ibu ya. Nah kalau boleh tahu Ibu sebagai pemilik atau pendirinya Bu? Saya pemilik sekaligus pendiri Dari rumah tahfiz Mehira Dias ya Iya, Ibu ya. Kalau boleh tahu Bu, apa sih Bu yang melatar belakangi Ibu mendirikan rumah tahfiz ini Bu? ini awalnya memang saya kan dari guru nih. Iya. Jadi ya sebagai guru ya pedulilah dengan anak-anak, tahulah dengan lingkungan masyarakat, anak-anak tentang ekonomi, sosial Iya, ekonominya, gitu kan ya. Nah jadi saya ini ngerasa terpanggil untuk bagi yang kurang mampu, mungkin dasar-dasar agamanya pun bagaimana, karena dasar agama itu pondasi. Betul. Pondasi bagi anak-anak didik sebagai tunas-tunas bangsa. Iya. Nah tadi kan Ibu sempat singgung bahwa Ibu ini sebelumnya adalah seorang guru Bu ya. Sudah berapa lama Ibu mengabdi menjadi seorang guru Bu? Saya dari tahun 1981. Wah cukup lama ya Ibu ya. Iya. Nah Ibu kalau boleh tahu kan ini namanya Mehira Dias Bu. Mehira Dias. Apa Bu filosofi di balik nama Mehira Dias itu Bu? Mehira Dias. Mehira Dias itu nama anak saya pertama Merlia. Si itu Cindy, tapi almarhum. Oh sudah meninggal dunia Iya, Bu? lagi naik kelas 6. Dan akhirnya? Messi Ra itu dia Ramdanil, Ra-nya sebagai kan double R tuh. Ramdanil, R-nya Rosmaili. Saya. Oke. Jadi memang itu kompilasi dari 3 nama ya Ibu ya? Iya, kemudian itu Dias itu Dilianto nama bapaknya, Azet nama kakeknya. Jadi kita biar ini. Nah, jadi maksudnya begini. Ibaratnya kalau kita berikan ini nantinya walaupun saya sudah nggak ada, tapi namanya pun tetap ada. Masya Allah, benar-benar Ibu. Jadi memang Mehira Dias itu adalah nama dari keluarga Ibu sendiri ya? Nama keluarga. Oke. Udah berapa lama Bu Mehira Dias ini berdiri Bu? Ini berdirinya kurang lebih setahun sebulan paling. Oke, setahun sebulan ya Bu ya. Sudah cukup lama artinya Bu ya. Saya pikirkan lahan ini jangan sampai kosong, jangan sampai ini, tapi saya tetap pikiran saya di mana saya tuh anak-anak mau gimana kan? Tunas bangsa. Ya kan? Iya. Sedangkan agama itu fondasi. Betul, betul. Jadi masih seperti inilah. Betul, gitu kan, ya. betul. Saya mikir nanti bagaimana nih kalau tidak ada isinya. Iya. Kebetulan kita kan memang ada hubungan baik juga dengan satu sekolah. Gitu Betul, kan, ya. betul, betul. Ibu bagaimana? Saya punya lahan ini. Tolong di samping lingkungan saya bilang gitu, saya juga berkeinginan jangan hanya lingkungan, ada juga yang di tempat lain lah, karena kita untuk belajar agama, kita kan tidak harus di lingkungan kan. Tapi untuk dari seluruh luas yang ada di rumah tahfiz ini ada berapa luas Bu? Ini kurang lebih 1 hektar hampir 2 hektar, kurang 200 kayaknya. Hampir 1 hektar ya Bu ya? Hampir 2 hektar. Hampir 2 hektar ya Ibu ya? Hampir. Oke, dari sejauh ini Ibu berdiri nih di rumah tahfiz ini 1 tahun lebih, apakah ada perhatian dari pemerintah daerah Bu untuk membantu berdirinya rumah tahfiz ini Bu? Sementara belum. Sementara belum ya Ibu ya? Tapi harapan pasti ada ya Bu ya? Harapan.
Ya karena kita siapkan ini bertahap dulu. Awal berdiri juga kan saya kan ini kumpulkan stakeholder yang ada di sini gitu kan ya. Betul. Ketua-ketua yang masjid Iya. gitu, lingkungan yang dia memang istilahnya yang kita bisa ini kan kita hubungi. Nah, Betul. saya mau punya rencana bikin ini. Gitu kan ya. Iyalah dikumpulkan entah apalah pokoknya walaupun sekedar ngumpul di sini waktu itu kan ya namanya kumpul adalah kita ini sedikit wajan dikit karena kita memang punya niat gitu kan ya. Betul, betul. Jadi ngumpul di sini akhirnya waktu itu fotonya entah di mana peletakan batu pertama. Peletakan batu Ada. pertama. Tapi hanya intern lingkungan sini, oke. Menyinggung tadi Ibu katakan ada rencana ke depan, Bu. Kalau boleh tahu rencana ke depan seperti apa yang ingin Ibu bangun di rumah Tafiz ini, Bu? Rencana ke depan sesuai dengan kebutuhan. Saya kan ngomong dengan Pak Juri. Iya. Kemudian Bu, bagaimana nanti ini kan baru jadi sebulan paling waktu itu. Terus beliau ngomong ini, saya mau adakan daurah. Daurah gimana? Ya jenis kegiatan dari sekolah. Ya. Libur untuk pengisian anak-anak belajar, jangan sampai anak-anak tidak belajar untuk mungkin ada percepatan pembelajaran. Betul. Atau mungkin di sekolah mungkin kurang pemenuhan dalam materinya untuk pemenuhnya kegiatan-kegiatan seperti ini. Ialah ini daurah yang ketiga. Oke, Masya Allah. Jadi udah berjalan yang ketiga ya, Bu ya? Iya, jalan ketiga. Oke. Nah, alangkah sebaiknya Jika ada kita gedung punya baru, gedung ruang, iya. anak-anak belajar, memang udah seperti di sekolah, duduk di kursi. Iya, betul. Harapan saya seperti itu. Iya, mudah-mudahan terrealisasi ya Bu ya harapannya ya. Dan jangan kemana-mana, pemirsa Davika TV kita akan lanjut untuk berkeliling ya Ibu ya. Oh, di iya, rumah silakan. Tafiz Mehira Dias, tetap di Davika TV. Masih di Ini Pesantrenku, dan kali ini saya akan sedikit berbincang-bincang bersama salah satu murid yang ada di rumah Tafiz Mehira Dias. Halo, dengan siapa nih? Jihan, kalau boleh tahu umurnya berapa? 9. 9 tahun, berarti kelas berapa? Naik kelas 4. Naik kelas 4. Jihan udah berapa lama nih belajar di rumah Tafiz Mehira Dias? Baru 2 hari. Baru 2 hari, tapi sekarang udah juz berapa? Juz 28. Juz 28, sudah hafal ya? Iya. Oke, Jihan kalau boleh tahu, ini kan musim liburan. Tapi kok Jihan lebih memilih belajar agama daripada liburan ataupun main sama teman-teman gitu di musim liburan kali ini? Karena kata mami nggak boleh menyia-nyiakan waktu untuk bermain. Oke, jadi waktu yang ada dimanfaatkan ya Jihan ya. Oke, Jihan, apa sih yang Jihan senengin belajar di rumah Tafiz ini? Soalnya gurunya ramah-ramah, baik-baik. Baik-baik, ramah-ramah ya. Oke, Jihan, apa nih yang lagi Jihan pelajarin saat ini? Kalau boleh tahu. Juz 28. Juz 28. Boleh nggak sedikit dibacain ngaji dikit aja? Pengen denger nih pemirsa Davika TV. Ayat 1 ya. Iya, ayat 1. Satu ayat aja dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Wah, luar biasa, bener-bener udah bisa ya. Tapi Jihan, kalau boleh tahu ke depan Jihan ini pengennya jadi apa sih cita-citanya? Kalau dari sekarang aja udah belajar agama? Mau jadi guru. Jadi guru ya. Oke, mudah-mudahan tercapai ya Jihan ya. Ya, itulah sedikit bincang-bincang kita bersama salah satu murid dari rumah Tafiz Mehira Dias. Terima kasih Jihan. Selamat belajar lagi ya. Pemirsa Davika TV, saat ini saya masih di rumah Tafiz Mehira Dias yang ada di Bandara Jaya Timur. Nah, saya akan berbincang dengan salah satu guru Tafiz yang ikut mengajar di sini. Halo, selamat siang Bapak Ustadz. Waalaikumsalam, Mbak. Ya,
Gimana dengan Ustadz Zuhri. Zuhri ya. Ini adalah salah satu Ustadz yang mengajar di Rumah Tahfiz Mekira Dias. Pak Ustadz Zuhri, saya mau tanya nih Pak, perbedaan antara tahfiz, tahsin, dan hafiz itu apa sih Pak? Oh iya. Gitu. Jadi lebih tepatnya di program Daurah Tahfidz Quran ini ada 3 yang kita pakai Mas. Yang pertama tahsin, yang kedua ziyadah, yang ketiga murojaah. Jadi kalau tahsin itu dikhususkan untuk anak-anak yang memperbaiki bacaan, khususnya Iqra. Jadi yang tadinya belum bisa baca Quran, mulai dari Iqra supaya bisa sampai bisa membaca Al-Quran itu ditahsin. Kalau dalam arti katanya memperbaiki bacaan. Terus yang kedua ada ziyadah. Ziyadah itu menambah hafalan. Jadi ketika anak sudah bisa baca Quran, terus mereka mulai menghafal, jadi ayat per ayat. Nah itu namanya ziyadah, menambah hafalan. Terus yang ketiga ada murojaah. Murojaah itu dikhususkan untuk anak yang sudah punya hafalan minimal 1 juz Pak. Jadi kalau di sini anak sudah selesai hafalan 1 juz, mereka diwajibkan tasmi hafalan Al-Quran. Jadi hafalan 1 kali duduk 1 juz minimal. Nah kalau belum lancar, masuknya ke murojaah itu mengulang-ulang hafalan sampai lancar, seperti itu. Dan di sini banyak ya Pak yang sudah minimal hafal 1 juz itu sudah banyak ya? Alhamdulillah ada 1, 3, 5, 6 itu ada, alhamdulillah. Nah, selama musim liburan ini berapa jumlah siswa yang atau mungkin anak-anak yang ikut mondok Daurah Tahfidz Al-Quran di Al-Quran di sini? Iya. Kalau untuk liburan kali ini, alhamdulillah semenjak dibukanya Rumah Tahfidz Mekira Dias ini Daurah Tahfidz Al-Quran yang ketiga dilaksanakan. Jadi Daurah Tahfidz ini memang dikhususkan di liburan. Jadi anak yang libur sekolah bingung mau kegiatan apa nih Mas. Jadi kita fasilitasi untuk menghafal Al-Quran di liburan ini, di samping memanfaatkan liburan juga menambah hafalan dan menjaga hafalan Al-Quran. Nah untuk jumlah santri untuk daurah ketiga ini ada 66 santri, alhamdulillah. Santriwati dan santri. Santri putra dan putri. Oh gitu. Iya. Nah Pak Ustadz, di sini kan ada sebutan halakoh 1 sampai dengan halakoh 5 atau kalau tidak salah ya. Itu maksudnya apa? Dibeda-bedakan ruangannya gitu. Jadi halakoh itu kan kalau dari arti katanya pertemuan. Jadi ini pertemuan 1, 2 dan seterusnya. Jadi lebih ke kelompok gitu Mas. Jadi kelompok 1 atau halakoh 1 ke ustadz siapa, terus halakoh 2 ustadzah siapa dan seterusnya. Itu mereka memilih atau ustadz sendiri milih yang saya ajar yang ini gitu. Atau mereka yang milih sendiri mau dengan siapa nyamannya gitu. Jadi ada yang emang sengaja request, saya mau dengan ustadz ini gitu. Jadi ketika dalam satu ustadz kok requestnya banyak, ini dibagi sesi 2. Jadi sesi 1 jam 7.30 sampai jam 11, sesi 2 jam 11 sampai jam 3. Itu kalau ada anak yang memilih. Tapi ketika tidak memilih secara khusus tenaga pengajarnya, kami arahkan sesuai kelompok yang seusianya. Jadi ketika anak TK dikumpulkan dengan anak TK. Salah satunya di sini beliau ada Ustadzah Siti Rofiqoh Al-Hafidhoh, beliau itu kepala TK. Jadi saya kelompokkan santri-santrinya itu anak-anak TK. Gitu. Nah, Pak Ustadz sendiri di sini ada berapa ustadzah yang mengajar? Untuk daurah sekarang ini. Untuk daurah tahfidz Al-Quran ini ada 5. Jadi dari 66 tadi kita bagi 5 halakoh. Nah, salah satu ustadz khususnya saya ketemu 2 halakoh, sesi 1 dan sesi 2. Yang lain yang pagi semua. Oke. Nah, terus usia, boleh dari usia berapa sampai usia berapa yang ikut halakoh Quran di bulan ini? Dari TK sampai SMA ada. Oh, ada SMA juga. Oh, gitu. Iya. Nah, kalau boleh tahu Pak Ustadz, metode apa yang digunakan untuk membuat mereka nyaman, lalu mereka merasa nyaman belajar gitu di halakoh untuk di Mekira Dias ini sendiri? Kalau kita ngelihat kemampuan anak kan beda-beda Pak ya, jadi tidak bisa disamakan dan hasilnya pun beda. Untuk metode secara khusus tidak ada, jadi lebih ke tahap-tahapannya. Jadi yang
belum bisa membaca Quran ya dari Iqra dulu. Setelah Iqra bisa baru Al-Quran. Itu. Tapi untuk membuat anak nyaman itu bagaimana caranya kita pintar-pintar berkomunikasi. Seperti itu. Jadi nanti anak nyaman, nanti kedepannya saya maulah sama Ustadz ini aja kayak gitu. Oke, Ustadz. Terima kasih Ustadz untuk bincang-bincangnya. Terakhir, harapan untuk Rumah Tahfiz Mehkira Dias sendiri. Semoga bermula dari Rumah Tahfiz ini akan bermunculan calon-calon hafid Al-Quran, calon-calon ahlul Quran sejak dini. Sejak dini kita menanamkan nilai-nilai Al-Quran kepada anak-anak, semoga nanti bisa memberikan sumbangsih kepada masyarakat di masa yang akan datang. Iya, terima kasih Ustadz. Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, itu dia bincang kita dengan salah satu Ustadz yang ada di sini, Ustadz Dr. Zuhri. Terima kasih dan masih di Ini Pesantrenku. Pemirsa Dafika TV masih di Ini Pesantrenku dan masih di Rumah Tahfiz Mehkira Dias, dan saat ini sedang diadakan daurah tahfiz Quran. Saat ini sedang bersama seorang adik ya. Halo, adik namanya siapa, Dek? Raki Anwari. Arkian? Raki Anwari. Oh, Raki Anwari. Dede Raki Anwari umurnya berapa sekarang? Sekarang 12. 12 tahun. Nah, Dede Raki sudah berapa juz yang Adek hafal Al-Qur'annya? Nah, 8 juz. 8 juz. Waduh, itu mulai dari umur berapa waktu itu mulai ikut hafalan Al-Qur'an? Dari TK. Dari TK, ya. Nah, suka main HP juga ya tapi ya? Ya kadang-kadang. Kadang-kadang. Tapi ayah tahu kamu suka main HP ya. Tapi kamu hebat bisa hafal 8 juz ya. Nah, tujuan daripada kamu menghafal Al-Qur'an ini apa? Membanggakan orang tua. Membanggakan orang tua ya. Rencana sampai hafal 30 juz Iya. kedepannya dengan semangat ya. Ini kan musim liburan nih, diisi dengan ikutan di daurah. Iya. Iya. Karena ingin mengejar hafalannya gitu. Oke deh. Harapan atau mungkin pesan-pesan untuk teman-teman nih yang mungkin sebaya dengan kamu apa? Sering rajin hafalan. Rajin hafalan. Terus supaya apa? Ya bagi. dia grogi pemirsa, tapi nggak apa-apa. Terima kasih ya buat kamu, mudah-mudahan sukses di kedepannya. Nanti bisa apa deh, ngasih apa ke orang tua? Mahkota. Masih ngasih mahkota ke orang tuanya, karena kalau hafal 30 juz itu kita bisa ngasih mahkota ke orang tua di surga ya. Oke, terima kasih pemirsa. Itu dia salah satu siswa yang ikut kegiatan di hari ini di Rumah Tahfiz Mehkira Dias.
Rumah Tahfiz disiapkan dan dirancang untuk mencetak hafizah dalam mengamalkan nilai-nilai Islam dan juga penghafal Al-Quran serta bermanfaat untuk masyarakat luas. Dan mengamalkan serta mengedukasi anak-anak dengan hafalan Al-Quran, ini akan mencetak generasi penerus bangsa yang cukup bermanfaat untuk mereka sendiri termasuk untuk bangsa dan negara. Betul sekali, dan baru saja kita sudah mengikuti kegiatan yang ada di Rumah Tahfiz Mekhira Dias. Dan akhir kata di program Ini Pesantrenku, saya Aai Boramana. Saya Biwan Suwardi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.